Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Citra Riza, NIM B118108, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jambi. Adapun tujuan saya membuat video kali ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester Hukum Acara Peradilan Konstitusi kelas B yang diampu oleh Bapak Muhammad Eriton SHMH. Adapun materi yang akan saya bahas dalam video kali ini adalah pertama, mengenai jenis dan sifat persidangan, kedua, mengenai persidangan jarak jauh di dalam hukum acara peradilan konstitusi. Jenis dan sifat persidangan. Di dalam hukum acara peradilan konstitusi ada 4 tahapan dalam proses pemeriksaan di persidangan hukum acara peradilan konstitusi. Yang pertama, pemeriksaan pendahuluan, kedua, pemeriksaan persidangan, ketiga, rapat pemusyawaratan hakim, dan keempat adalah pengucapan putusan. Pemeriksaan pendahuluan. Pemeriksaan pendahuluan merupakan pemeriksaan di dalam persidangan yang dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan sebelum memasuki pemeriksaan pokok perkara. Dalam prakteknya, pemeriksaan pendahuluan ini selain memeriksa kelengkapan administrasi perkara, juga memeriksa dua aspek yang menjadi syarat menentukan keberlanjutan suatu perkara, yaitu pertama, apakah pemohon memiliki kualifikasi untuk mengajukan permohonan atau biasa dikenal dengan sebutan legal standing. Kedua, apakah perkara yang dimohonkan tersebut merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi. Karena dua aspek yang menjadi syarat keberlanjutan suatu perkara ini merupakan hal yang menentukan kejelasan dari materi permohonan untuk pemeriksaan selanjutnya. Karena agar memudahkan hakim konstitusi untuk merumuskan dan memahami atas materi permohonan yang diajukan oleh pemohon. Pemeriksaan pendahuluan dilakukan oleh majelis hakim panel atau pleno dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang terbuka untuk umum. Dalam pemeriksaan pendahuluan ini, hakim konstitusi wajib memberikan nasihat kepada pemohon untuk melengkapi dan atau memperbaiki permohonan. Sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi memberikan batas waktu kepada pemohon untuk melengkapi atau memperbaiki permohonannya paling lambat 14 hari. Namun, dalam prakteknya, perbaikan tersebut dapat dilakukan kurang dari 14 hari, bahkan dapat dilakukan sesaat setelah persidangan atau bahkan pada saat persidangan itu sendiri. Hal ini sesuai dengan asas peradilan yang cepat, apalagi untuk perkara tertentu yang telah ditentukan batas waktunya. Hasil pemeriksaan sidang di pemeriksaan pendahuluan akan dilaporkan oleh panel hakim kepada pleno hakim Mahkamah Konstitusi dalam hal pemeriksaan pendahuluan dilakukan oleh panel hakim. Dalam laporan tersebut disertai dengan rekomendasi-rekomendasi dari panel hakim apakah perkara tersebut dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan karena terpenuhinya syarat legal standing dan masuk wewenang Mahkamah Konstitusi, atau bisa diputus tidak dapat diterima tanpa memasuki pokok perkara karena tidak terpenuhinya salah satu atau kedua syarat legal standing dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Kedua adalah pemeriksaan persidangan. Nah, pemeriksaan persidangan adalah jenis persidangan yang dilakukan untuk memeriksa permohonan, alat bukti, keterangan termohon jika ada, keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan pihak terkait. Untuk kepentingan pemeriksaan persidangan, hakim konstitusi wajib memanggil para pihak yang berperkara untuk memberi keterangan yang dibutuhkan dan atau meminta keterangan secara tertulis kepada lembaga negara yang terkait dengan permohonan. Lembaga negara dimaksud di sini wajib memberi keterangan yang diminta dalam jangka waktu 7 hari. Pemeriksaan persidangan dilakukan secara terbuka
kecuali telah ditentukan oleh majelis hakim lain bahwa pemeriksaan persidangan tertutup untuk umum. Tahapan pemeriksaan persidangan dalam hukum acara peradilan konstitusi yaitu pertama, penyampaian pokok-pokok permohonan secara lisan, kedua, penyampaian pokok-pokok jawaban termohon atau keterangan pihak terkait secara lisan, ketiga, pemeriksaan alat bukti dari pemohon maupun dari termohon dan pihak terkait, keempat, penyampaian dan pemeriksaan keterangan saksi dan atau ahli yang diajukan pemohon, kelima, penyampaian dan pemeriksaan keterangan saksi dan atau ahli yang diajukan oleh termohon atau pihak terkait, keenam, penyampaian kesimpulan oleh pemohon, dan terakhir penyampaian kesimpulan oleh termohon dan atau pihak terkait. Tahap ketiga adalah rapat pemusyawaratan hakim. Di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terdapat satu ketentuan yang terkait dengan rapat pemusyawaratan hakim. Hal ini diatur di dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa sidang Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum kecuali rapat pemusyawaratan hakim. Mengenai rapat pemusyawaratan hakim diatur selanjutnya di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Persidangan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan pasal 1 angka 6 PMK Nomor 1 Tahun 2020 menyatakan rapat pemusyawaratan hakim selanjutnya disebut RPH atau adalah rapat yang dilakukan oleh mahkamah tertutup untuk umum untuk pengambilan putusan. Rapat pemusyawaratan hakim ini diselenggarakan untuk menentukan pembahasan surat-surat terkait dengan perkara, pembahasan perkara, pengambilan putusan, dan finalisasi putusan. Rapat pemusyawaratan hakim dihadiri oleh 9 hakim atau paling sedikit 7 hakim. Hal ini didasarkan kepada pasal 16 PMK Nomor 1 Tahun 2020. Rapat pemusyawaratan hakim merupakan salah satu jenis dari sidang pleno yang sifatnya tertutup untuk umum. Rapat pemusyawaratan hakim tertutup untuk umum sehingga dalam membahas perkara bersifat rahasia yang hanya diikuti oleh para hakim konstitusi, panitera, dan panitera pengganti. Di dalam rapat pemusyawaratan hakim ini dibahas perkembangan suatu perkara, putusan, serta ketetapan yang terkait dengan suatu perkara. Nah, selanjutnya mengenai tata cara proses rapat pemusyawaratan hakim ini bisa dilihat di dalam pasal 17 PMK Nomor 1 Tahun 1974. Tahap terakhir adalah pengucapan putusan. Nah, di dalam pengucapan putusan ini pada hakikatnya adalah sidang pleno. Putusannya biasanya dibacakan secara bergantian oleh majelis hakim konstitusi, diawali oleh ketua sidang, dilanjutkan oleh hakim konstitusi yang lain, dan pada bagian kesimpulan, amar putusan dan penutup dibacakan oleh ketua sidang lagi. Nah, sidang pleno pengucapan putusan harus dilakukan secara terbuka untuk umum. Hal ini merupakan keharusan karena apabila putusan diucapkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum akan berakibat putusan Mahkamah Konstitusi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang plenum pengucapan putusan yang terbuka untuk umum. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi bersifat tetap dan mengikat sejak setelah sidang pengucapan putusan selesai. Nah, pembahasan terakhir adalah mengenai persidangan jarak jauh di dalam hukum acara peradilan konstitusi. Mekanisme pemeriksaan jarak jauh diatur di dalam PMK Nomor 18 Tahun 2009 tentang pedoman pengajuan permohonan elektronik atau electronic filing dan pemeriksaan persidangan jarak jauh. Pelaksanaan persidangan jarak jauh dilakukan berdasarkan permohonan pemohon dan atau termohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi melalui kepanitraan Mahkamah Konstitusi. Permohonan pelaksanaan sidang jarak jauh harus disampaikan selambat-lambatnya 5 hari kerja
sebelum waktu pemeriksaan jarak jauh yang direncanakan. Permohonan ini dapat disampaikan baik secara langsung melalui surat elektronik atau email, faksimile, surat pos, atau media lain yang tersedia. Terhadap permohonan jarak jauh, Mahkamah Konstitusi memeriksa dan memutus apakah menerima atau menolak atau menerima dengan perubahan jadwal persidangan. Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi harus memberitahukan jadwal pelaksanaan persidangan jarak jauh yang diputuskan kepada pemohon dan atau termohon atau kuasanya selambat-lambatnya 2 hari kerja sebelum pelaksanaan persidangan dimaksud. Pemberitahuan ini sekaligus merupakan panggilan sidang. Untuk pelaksanaan persidangan jarak jauh, Mahkamah Konstitusi telah menempatkan sarana video conference di 40 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Sarana tersebut dapat dimanfaatkan secara gratis oleh pemohon dan atau termohon untuk pelaksanaan persidangan jarak jauh. Namun, apabila terdapat biaya-biaya lain yang timbul dalam pelaksanaan persidangan jarak jauh yang berkaitan dengan pihak ketiga, ini ditanggung oleh pemohon atau termohon yang meminta persidangan jarak jauh. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dan kehilafan, saya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.